kita menghasilkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan itulah yang menjadi bekal terbaik dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, dan ini adalah rahmat Allah yang sangat besar untuk kita untuk dapat bisa beribadah di bulan Ramadan, khususnya beribadah as-siyam, beribadah puasa. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Azza wa Jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa semua amal ibadah manusia adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Dan puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu li, ia adalah untuk diriku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan langsung memberikan ganjarannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah apapun yang kita lakukan, apakah itu sholat, sodakoh, haji, dan lain-lainnya, adalah ibadah yang sebagaimana firman Allah untuk diri kita sendiri. Puasa juga tentu untuk diri kita sendiri. Namun yang membuat puasa spesial dibanding ibadah-ibadah lainnya, sebagaimana Allah berfirman, Allah lah yang akan langsung menangani ganjarannya untuk kita. Dan di dalam hadis lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, al hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Semua amal ibadah manusia itu akan dilipat gandakan pahalanya atau ganjarannya. Dari satu kebaikan akan diganjar sebanyak 10 kebaikan atau 10 pahala sampai dengan sab'i mi'ati dhi'fin, 700 kebaikan atau 700 ganjaran. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan langsung menangani ganjarannya. Artinya bahwa puasa adalah ibadah yang tidak terbatas ganjarannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Lalu apa juga yang membuat puasa kemudian lebih spesial, lebih istimewa dibanding ibadah-ibadah lainnya? Sebagaimana firman Allah tadi, fa innahu li, bahwa puasa adalah milikku, puasa adalah untukku. Ini bisa kita bandingkan dengan misalnya kata atau frasa Baitullah, rumahnya Allah, atau Syahrullah, bulannya Allah. Padahal tentu kita tahu bahwa semua rumah, semua bangunan, bahkan seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian Baitullah atau Ka'bah atau rumahnya Allah adalah bangunan yang mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Syahrullah, bulannya Allah, 4 bulan suci yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab adalah bulan-bulan Allah. Padahal 12 bulan semuanya adalah bulan-bulannya Allah. Namun keempat bulan ini memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu semua ibadah juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun kemudian ketika Allah menyebutkan bahwa puasa adalah milikku, puasa adalah untukku, maka kemudian puasa memiliki nilai atau memiliki kedudukan yang istimewa dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan inilah kita punya kesempatan besar untuk memperoleh keistimewaan Ramadan, terutama melalui ibadah puasa. Selanjutnya, Tuan Guru, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-siyam la riya'a fihi. Puasa itu, kata Rasul, adalah ibadah yang tidak ada riya di dalamnya. Kalau ibadah-ibadah lain, suatu pekerjaan yang aktif seperti sholat, bersedekah, itu ada gerakan-gerakan khusus. Ada ucapan-ucapan yang bisa didengar. Tetapi puasa sebagai suatu amal yang pasif. Tidak ada yang mengetahui seseorang berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berpuasa itu sendiri. Karena itu, saya mengajak kita semua, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sambut bulan yang istimewa ini, ibadah yang mulia ini dengan persiapan yang juga istimewa. Pertama, kita banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan. Tidak hanya memasukinya, tetapi juga menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, perbanyak syukur kita. Kata Imam Nawawi, manakala engkau mendapatkan satu nikmat yang besar, maka sujud syukurlah kepada Allah dan perbanyak mengucapkan sana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dari nikmat yang besar itu tentu adalah bulan suci Ramadan. Yang ketiga, bahagiakan diri kita pada Ramadan. Dalam sebuah atsar disampaikan, siapa saja orang yang hatinya diliputi kebahagiaan ketika Ramadan itu datang, dan setiap hari Ramadan juga hatinya riang gembira, dia berpuasa dengan penuh keikhlasan, maka itu penanda bahwa kelak orang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, hal yang tidak kalah pentingnya, puasa itu adalah amal yang membutuhkan ilmu. Maka dalam Ramadan, salah satu hal yang sangat penting bagi kita semua, para pemirsa, saya dan kita semua adalah ta'allum dan tafaqquh. Kita belajar tentang Ramadan. Kita belajar apa-apa yang harus kita lakukan agar Ramadan kita menghasilkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itulah yang menjadi bekal terbaik dalam kehidupan. Dengan kata lain, para pemirsa, Ramadan ini kesempatan emas. Kita lengkapi diri kita dengan iman, ilmu, amal, dan karakter yang mencukupkan kita untuk menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.